Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi Ar-Rajikani, kelas 9A, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hiyar, qirat, ribah, dan juga jual beli. Hiyar, pengertian hiyar. Hiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah, hiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad transaksi jual beli atau membatalkannya. Hukum hiyar. Hukum dasar hiyar adalah mubah, tetapi jika hiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Jenis-jenis hiyar. Hiyar dibagi menjadi 4 macam, yaitu hiyar majelis. Hiyar majelis adalah hiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. 2. Hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Batas waktu inilah yang menjadi syarat terjadinya jual beli. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan, maka batal hak hiyar bagi keduanya. 3. Hiyar aibi. Maksud dari hiyar ini adalah penjual mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, artinya seorang muslim itu saudara orang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan. Bukhari Ibnu Majah. 4. Hiyar ruyah. Yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Pada hiyar ini pembeli belum dapat meneliti barang yang dibelinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak hiyar bila telah melihatnya. At-Tirmidzi. 4. Hikmah hiyar. Dengan ini hiyar mempunyai hikmah, yakni diantaranya menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. 2. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. 3. Mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati dan teliti dalam bertransaksi. 4. Menguatkan sikap rela antara penjual dan pembeli. Qirat. Pengertian qirat merupakan pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Biasanya qirat dilakukan oleh pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecilnya bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum qirat. Pada dasarnya hukum qirat itu adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena di dalam qirat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk warga, bukan untuk dijual. Hadis Bukhari Ibnu Majah. 2. Rukun dan syarat qirat. Qirat terdapat hukum dan syarat, diantaranya 1.
pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola amal, amil. 2. Adab modal usaha atau mal. 3. Jenis usaha. 4. Keuntungan. 5. Ijab kabul. 4. Larangan bagi orang yang menjalankan qirat antara lain. 1. Melanggar perjanjian atau akad. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 3. Menghambur-hamburkan modal usaha. 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. 4. Manfaat qirat. 1. Membantu sesama dalam mencangkupi kebutuhan hidupnya. 2. Menggalang dan memperkuat ekonomi umat. 3. Mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Mengurangi jumlah pengangguran. 5. Memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. 6. Mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Riba. Pengertian riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. 2. Hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Jenis-jenis riba. 1. Riba fadli. Riba fadli yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaan dalam ukuran atau takaran. 2. Riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. 3. Riba yah. Riba yah yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau penukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap terimaan salah satu barang. 4. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang sejenis namun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Ada 4 cara menghindari riba. 1. Membiasakan hidup sederhana. 2. Menghindari kebiasaan berhutang. 3. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. 4. Bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam. Jual beli. 1. Pengertian jual beli secara bahasa. Jual beli berarti tukar menukar secara mutlak al-mubadalah atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau muqabalah bisai. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal hijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. 2. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan jima ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. 3. Rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli akidain. 2. Barang yang diperjualbelikan atau makut alaih. C. Alat nilai tukar pengganti barang. 4.
ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. 4. Syahadat jual beli. Syahadat penjual dan pembeli akain. 1. Kedua belah pihak harus baligh. 2. Keduanya berakal sehat. 3. Bukan pemboros. 4. Bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. B. Syarat barang jual beli makut alaih. 1. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. 2. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. 3. Barang itu suci. 4. Milik penjual. 5. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Alat untuk tukar-menukar barang. D. Ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Jadi sampai segini dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.